Selamat malam dan salam sejahtera bagi ibu-ibu KWJ Maranatha dimanapun ibu-ibu berada. Bertemu kembali dalam saat teduh KWJ Maranatha pada malam hari ini, Rabu 28 September 2022. Malam hari ini, ibu-ibu, mari kita awali saat teduh malam hari ini dengan berdoa. Mari saya hantarkan. Selamat malam Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami perlindungan hingga saat ini. Bapa di surga, malam hari ini kami bersama-sama bersatu hati dimanapun kami berada, akan mendengar firman-Mu, belajar akan firman-Mu. Engkau Tuhan yang mengirimkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman yang Engkau sampaikan pada malam hari ini. Ya Tuhan, berikan hamba-Mu sebagai pembawa firman, hikmat untuk dapat menyampaikan apa yang Kau kehendaki di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap firman yang ditaburkan itu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan perenungan firman pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Zefanya 3 ayat 9 sampai 20. Zefanya 3 ayat 9 sampai 20. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja Aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu, engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap Aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong, dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggu. Bersorak-soraklah, hai putri Sion, bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu,
sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikian ibu-ibu KWC, firman Tuhan yang sudah dibaca dari Zefania 3 ayat 9 sampai dengan 20. Tema kita malam hari ini berjudul rendah hati dan lemah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita kerap mendengar nasihat untuk selalu berpikir positif, percaya pada kemampuan diri sendiri, dan dilarang menyerah agar kita mampu bangkit dari keterpurukan. Kemudian kita diminta untuk terus giat dan melakukan segala upaya agar hidup kita mengalami perubahan. Kita terus didorong untuk tidak menjadi pribadi yang lemah dan selalu optimis. Dunia mengajarkan bahwa orang-orang yang kuatlah yang akan menang. Namun, Nabi Zefania menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan umat Tuhan agar mereka terbebas dari keterpurukan yang terjadi. Sungguh menarik ketika memahami bahwa Tuhan justru tidak memulihkan kehidupan umat yang merasa dirinya kuat, berhikmat, atau mampu membangun kejayaannya sendiri. Tuhan justru memulihkan umat yang rendah hati dan lemah. Zefania berkata bahwa mereka adalah sisa, artinya bagian kecil dari Israel. Tidak banyak dari umat Tuhan yang rendah hati untuk mengakui bahwa dirinya lemah. Mereka benar-benar mengandalkan Tuhan sehingga mereka pun dipulihkan. Tuhan bergirang melihat kerendahan hati mereka, dan Tuhan membuat mereka umat yang ternama dan terpuji di antara segala bangsa. Seorang yang rendah hati dan merasa diri lemah bukanlah orang yang mengasihani diri sendiri. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang mengakui bahwa tanpa Tuhan mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Karena merasa lemah, mereka selalu mencari pertolongan Tuhan. Tuhan berkenan dengan kerendahan hati dan membangkitkan mereka dari keterpurukannya. Tetapi orang-orang yang angkuh direndahkannya. Saat kita berada dalam keterpurukan, kita dapat memilih tetap merasa diri kuat atau merasa diri lemah dan mencari pertolongan Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini senantiasa mengingatkan kita bahwa di saat kita mengalami keadaan terpuruk, marilah kita ini senantiasa mencari pertolongan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan yang dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Demikian perenungan saat teduh KWC pada malam hari ini, ibu-ibu sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada malam hari ini.
Firman yang senantiasa mengingatkan kami bahwa kami ini bukanlah apa-apa Tuhan tanpa Engkau. Kalau kami seringkali merasa kuat, seringkali kami merasa bahwa kami dapat mengandalkan diri kami, mengandalkan kekuatan kami, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ajar kami ini Tuhan, untuk kami senantiasa dengar-dengaran akan Engkau. Ajar kami ini Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Jangan pernah lepaskan kami Tuhan, jangan pernah biarkan kami Tuhan, untuk kami meninggalkan Engkau sedetik pun. Tuhan, malam hari ini berkati setiap ibu-ibu dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka perlindungan, berikan mereka damai sejahtera sukacita yang daripadamu. Berkati Tuhan ibu-ibu yang sedang mengalami kelemahan fisik. Tuhan sendiri yang memulihkan melalui obat-obatan, melalui perawatan Tuhan. Tuhan sendiri yang memulihkan, menyembuhkan ibu-ibu dimanapun mereka berada ini Tuhan, pulih seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, ibu-ibu yang mengalami pergumulan apapun itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang akan menyelesaikan setiap pergumulan kami dari hari lepas hari, dan kami percaya ada rancangan damai sejahtera yang sudah Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat teduh malam hari ini. Biar Engkau Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa permohonan kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk ibu-ibu KWJ yang sudah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa melimpah dan melingkupi kehidupan kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.